Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di mata pelajaran geografi bersama saya, Budia. Sebelumnya di materi geografi ada pembahasan tentang persebaran flora dan fauna. Kita masih ingat ya, ada 5 materi untuk persebaran flora dan fauna. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, kemudian persebaran flora di muka bumi berdasarkan ekosistem, kemudian persebaran flora berdasarkan region iklim dan topografi, kemudian ada persebaran fauna berdasarkan ekosistem, persebaran flora dan fauna Indonesia, serta kerusakan flora dan fauna. Oke, cikidot aja yuk, langsung aja kita menuju ke slide untuk pembahasan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan kerusakan flora dan fauna. Oh iya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke? Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang pembahasan persebaran flora dan fauna di Indonesia serta kerusakan flora dan fauna di Indonesia. Nah, di sini di buku paket kalian silakan dibuka di halaman 32 ya, 33, 34, 35 sampai 36 itu ada tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan kerusakan flora dan fauna. Kita langsung saja masuk ya ke pembahasan pertama, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu persebaran flora di Indonesia dan persebaran fauna di Indonesia. Kita lihat dulu yang persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia, kalian kalau bisa lihat peta yang ada di buku paket kalian halaman 33, bisa dilihat silakan. Nah, di persebaran flora di Indonesia itu ada wilayah flora Sumatera Kalimantan, kemudian wilayah flora Jawa Bali, wilayah flora Papua, dan wilayah flora Kepulauan Wales. Nah, kenapa sih ada persebaran flora di Indonesia? Di sini lihat ada persebaran flora di Indonesia terjadi karena ada peristiwa geologis pada jutaan tahun yang lalu yang disebut dengan masa pencairan es atau zaman glasial. Pencairan es tersebut menyebabkan kenaikan permukaan air laut di muka bumi. Yang menyebabkan siapa? Menyebabkan beberapa wilayah yang dangkal menjadi tenggelam oleh air laut dan membentuk wilayah perairan yang baru. Kemudian pembentukan wilayah perairan yang baru itu disebabkan flora atau tumbuhan yang ada di muka bumi dapat dengan bebas berimigrasi, tapi akhirnya tidak dapat berimigrasi dan akhirnya terhambat. Makanya dia disebut dengan perubahan kondisi geologis. Oke. Yang pertama itu adalah wilayah flora Sumatera Kalimantan. Kalau di peta, Sumatera Kalimantan itu ada di sebelah kiri. Harus bisa baca peta ya, karena kalau geografi itu harus bisa baca peta. Nanti saya tanyakan pada saat kita masuk atau di kelas offline. Oke, di buku paket kalian dilihat itu ada gambar peta Indonesia tentang bagian-bagian mana saja yang disebut dengan persebaran flora, persebaran tumbuhan. Flora itu tumbuhan ya. Nah, pertama ada wilayah flora Sumatera Kalimantan ada di sebelah kiri, Sumatera dan Kalimantan. Baik, nah kalau wilayah flora Sumatera dan Kalimantan tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya, yaitu ada Nias, Enggano, Bangka, Belitung, Natuna, Batam, dan Buton. Itu harus tahu ya. Kenapa disebut pulau kecil? Karena ada di sebelah-sebelah pulau-pulau besar, yaitu Pulau Sumatera dan Kalimantan. Apa saja sih contoh flora khas atau tumbuhannya yang khas di daerah sana? Yaitu bunga bangkai atau Rafflesia arnoldii yang kalian bisa lihat diabadikan di Kebun Raya Bogor. Yang sudah pernah lihat ya bunganya ya. Lanjut lagi ada wilayah flora Jawa Bali. Flora Jawa Bali itu tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan kepulauan-kepulauan kecil sekitarnya, yaitu Pulau Seribu dan Kepulauan Karimun Jawa. Ya. Kemudian
Contoh flora khas dan tumbuhan di sana itu adalah pohon burahol. Boleh kalian searching burahol itu seperti apa, nanti kalian kan punya tuh ya. Nanti akan saya tugaskan tentang persebaran flora Indonesia. Selanjutnya ada wilayah flora Papua. Papua berarti adanya di sebelah kanan ya, Papua. Meliputi wilayah Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contohnya yaitu tumbuhan khasnya adalah eukaliptus. Searching juga silakan eukaliptus, kalian searching. Eukaliptus gimana sih Bu? Boleh kalian searching. Yang terakhir wilayah flora Kepulauan Welles. Kepulauan Welles tersebar di Pulau Sulawesi Timur, Kepulauan Maluku, kemudian Nusa Tenggara. Itu sisa-sisa dari kepulauan-kepulauan sudah ada. Kenapa disebut Welles? Karena di tengah-tengah ya. Contoh flora tumbuhan atau tumbuhannya di sana yaitu pohon sagu. Kalau kalian pernah lihat, biasanya hewan-hewan masyarakat yang tinggal di sana suka sekali ya dengan pohon sagu karena bisa dikonsumsi. Selanjutnya yang kedua, ada persebaran fauna di Indonesia. Dilihat persebaran fauna di Indonesia. Persebaran Indonesia dikelompokkan ke dalam 3 wilayah, yakni wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur. Garis Welles memisahkan wilayah fauna Indonesia tengah dengan Indonesia barat. Garis Welles dilihat di buku ada garis Welles itu antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi, itu namanya garis Welles. Ya, garis Weber yaitu memisahkan wilayah fauna Indonesia tengah dengan Indonesia timur. Dilihat perbatasannya antara si Pulau Sulawesi dengan Pulau Papua. Itu garis Weber ya. Yang pertama yaitu fauna Indonesia bagian barat. Fauna yang ada di Indonesia bagian barat ini bertipe asiatis atau memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di benua Asia dan disebut juga fauna dangkalan Sunda. Nah, fauna Indonesia barat itu ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Kalimantan dan Bali. Jenis-jenisnya hewannya yaitu mamalia. Kalau mamalia itu jenisnya ada gajah, badak, bercula satu, tapir, rusa, banteng, kerbau, yaitu mamalia. Mamalia itu apa sih? Mamalia itu hewan yang melahirkan. Ya, jangan bingung, hewan yang bertelur sama yang beda. Kemudian yang kedua ada reptil, buaya, kura-kura, kadal, ular, toke, biawak. Kenapa disebut reptil? Karena dia memakan hewan. Kemudian ada jenis burung, meliputi burung hantu, burung merak, elang, jalak, dan kutilang. Kemudian ada serangga, meliputi kumbang badak atau kumbang Jawa yang nyala ya. Kemudian jenis air tawarnya itu ada ikan pesut, lumba-lumba air tawar di Sungai Mahakam. Cantik itu, kalian boleh searchingnya nanti ya. Selanjutnya ada fauna Indonesia bagian tengah. Wilayah Indonesia bagian tengahnya terletak di antara garis Welles dan Weber. Wilayah persebaran fauna tengah ini atau fauna Indonesia tengah sering disebut dengan wilayah fauna peralihan. Berarti ada yang dari barat dan ada yang dari timur, ya. Wilayah fauna Indonesia tengah meliputi daerah Pulau Sulawesi Timur serta Kepulauan Nusa Tenggara seperti Flores, Sumba, Lombok, dan Komodo. Nah, jenis fauna yang hidup di wilayah fauna Indonesia Tengah antara lain yaitu mamalianya ada anoa, babi rusa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, dan tarsius. Kemudian reptilnya ada biawak, kura-kura, buaya, ular, komodo. Yang amfibinya katak air, katak pohon, dan katak terbang. Dan berbagai macam burung meliputi cendrawasih, mandar, maleo, rongkong, kakatua, dan nuri. Terakhir ada Indonesia bagian timur atau Indonesia Timur. Indonesia Timur ini disebut sebagai wilayah fauna dangkalan Sahul. Jenis fauna yang terdapat di wilayah ini bertipe australis. Ya, di wilayah mana saja? Di wilayah Kepulauan Maluku,
kepulauan kecil di sekitarnya, serta Papua dan sekitarnya. Oke, zona Australis ini hewan-hewannya yaitu mamalia terdiri dari kanguru, walabi, beruang, nokdiak, oposum, kuskus, kanguru pohon, dan kelawar. Kemudian reptilnya ada buaya, biawak, amfibinya ada katak pohon, kemudian burungnya ada burung nuri, kasuari, cendrawasih, dan namudur. Ya, itu tadi adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita masuk ke selanjutnya, yakni kerusakan flora dan fauna. Ini akibat siapa nanti kita akan tahu ya. Kerusakan flora dan fauna. Oke, kerusakan flora dan fauna itu faktor utamanya yang merusak tumbuhan dan hewan hingga mengganggu keseimbangan ekologis, yakni manusia. Tapi nggak hanya manusia doang ya. Ya, ekologis itu adalah lingkungan. Ya, enggak. Selain manusia, faktor yang menyebabkan kerusakan tumbuhan dan hewan adalah pengaruh evolusi, seleksi alam, adaptasi lingkungan, dan bencana alam. Nah, pengaruh evolusi yaitu perubahan makhluk hidup secara perlahan dan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Proses ini berlangsung selama puluhan tahun, ya, bahkan jutaan tahun. Contohnya 160 juta tahun yang lalu terdapat dinosaurus. Itu hasil dari evolusi. Yang kedua ada seleksi alam. Seleksi alam dimaksud adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan punah. Jadi survivalnya hewan dan tumbuhan itu seperti apa sih? Nah, seleksi alam itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor lingkungan. Faktor alam yang berarti bagaimana kemampuan membatasi hidup suatu organisme di suatu tempat. Tidak semua tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup di daerah gurun pasir. Sama halnya seperti hewan dan tumbuhan juga tidak semua hewan dan tumbuhan dapat hidup di daerah salju atau es. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sesama makhluk hidup sering bersaing dalam memperebutkan makanan dan ruang hidup. Siapa yang bertahan, siapa yang dapat makanan, dia yang akan menang. Nah, yang kalah gimana? Yang kalah akan punah, jelas. Ya, semakin lama tidak makan, semakin sedikit untuk bertahan hidup. Yang ketiga itu adaptasi lingkungan. Lingkungan hidup sangat beragam sehingga menuntut semua makhluk hidup untuk menyesuaikan diri. Ya, adaptasi, bagaimana caranya hewan dan tumbuhan untuk beradaptasi agar dapat bertahan hidup. Kalau kagak bisa beradaptasi, ya nggak bakal bertahan hidup. Kemudian yang keempat ada bencana alam. Di permukaan bumi mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di permukaan bumi, terutama flora atau tumbuhan, karena bencana alam menyangkut kelanjutan hidup para flora. Contohnya saja longsor. Pasti para flora atau tumbuhan-tumbuhan tidak akan lama untuk bertahan hidup, bahkan sudah mati. Kalau hewan-hewannya atau fauna-faunanya itu biasanya yang berada di dalam tanah. Yang berada di pohon-pohon juga sama ya, itu akan mati atau tidak akan bertahan hidup lagi. Yang terakhir itu ada aktivitas manusia. Tindakan manusia tanpa mempedulikan lingkungan dan mengedepankan pembangunan berkelanjutan akan menyebabkan banyak hewan-hewan yang mati dan punah. Ya, kita merasakan sendiri bagaimana kalau tidak ada pohon, bagaimana kalau tidak ada hewan. Itu salah satunya adalah kerusakan dari flora dan fauna. Itu bagaimana kita untuk menanggapinya ya. Oke, sudah dilihat ya video sebelumnya tentang pembahasan persebaran flora dan fauna di Indonesia dan kerusakan flora dan fauna. Jika kalian ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar atau di Google Classroom. Nanti ada beberapa latihan-latihan soal yang akan saya berikan. Mungkin sekian untuk pelajaran hari ini dan kita akan ketemu di materi berikutnya yaitu bab 3. Sudah bab 3 ya? Bab 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.